Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nusa Suryani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bulu tangkis, peraturan dalam permainan bulu tangkis, serta teknik dalam bermain bulu tangkis. Bulu tangkis atau yang lebih dikenal dengan badminton adalah salah satu olahraga yang menggunakan raket dan kok dalam permainannya. Bulu tangkis dimainkan oleh dua orang untuk permainan tunggal dan dua pasangan untuk permainan ganda. Bulu tangkis sendiri berasal dari dua kata, yang pertama bulu yang merupakan perwujudan dari bentuk kok yang terbuat dari bulu angsa. Sementara kata tangkis yang diambil dari kata dasar menangkis, sehingga dapat disimpulkan bahwa bulu tangkis merupakan suatu permainan dengan cara menangkis pergerakan dari satu kok. Permainan bulu tangkis kemungkinan pertama kali berkembang di Mesir kuno pada 2000 tahun yang lalu. Nenek moyang dari permainan bulu tangkis ini adalah permainan dari Tiongkok yang bernama Jianzi, yang dimana cara memainkannya menggunakan kok tapi tidak menggunakan raket. Tujuan dari permainan Jianzi sendiri adalah pemain harus mampu mempertahankan bola selama mungkin agar tidak menyentuh tanah. Pada zaman pertengahan di Inggris, permainan bulu tangkis mulai dimainkan oleh anak-anak yang disebut dengan battledores atau shuttlecocks. Pada waktu itu, mereka bermain menggunakan alat pemukul yang terbuat dari dayung atau tongkat, dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya menyentuh tanah. Kepopuleran bulu tangkis terus berkembang. Pada tahun 1854, olahraga ini muncul di salah satu majalah London yang bernama Punch. Majalah tersebut turut mempublikasikan kartun untuk olahraga ini. Selanjutnya, penduduk Inggris mulai membawa dan memperkenalkan permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam, atau yang sekarang disebut dengan Thailand. Olahraga bulu tangkis sendiri ditemukan oleh salah satu tentara Britania yang bertugas di Pune, India pada abad ke-19. Saat mereka sedang menambah peralatan jaring dan net dan dimainkan secara berlawanan. Oleh sebab itu, kota Pune yang dikenal dengan sebutan Pona membuat permainan bulu tangkis memiliki sebutan, yaitu Pona. Pada tahun 1850-an, para pasukan membawa permainan ini kembali ke negara Inggris. Di Inggris kala itu, Pona sering dimainkan di Badminton House yang berlokasi di Gloucestershire. Badminton House adalah kediaman Duke of Beaufort dan keturunannya. Dari sinilah nama badminton tercetus untuk menyebut permainan yang sebelumnya disebut dengan Pona atau battledore itu. Pada 1860, seorang penyalur mainan di Inggris bernama Isaac Spark menyebarkan pamflet bertulisan Badminton Battledore A New Game. Rancangan peraturan permainan badminton pertama kali ditulis oleh Klub Badminton Bath pada tahun 1877. Kemudian pada tahun 1893 dibentuklah suatu asosiasi bulu tangkis di Inggris, dan kejuaraan All England menjadi perlombaan internasional pertama yang dilakukan pada tahun 1899. International Badminton Federation atau IBF didirikan pada tahun 1934 dan membukukan Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai anggota-anggota pelopornya. India kemudian bergabung sebagai anggotanya pada tahun 1936. Pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006, usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation atau yang disingkat BWF diterima dengan suara bulat oleh seluruh 206 delegasi yang hadir. Olahraga ini menjadi olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing medali emas. Peraturan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, peraturan perlengkapan bulu tangkis. 1. Lapangan. Panjang lapangan bulu tangkis adalah 13,40 meter. Panjang lapangan ini sama semua ukurannya untuk nomor tunggal maupun ganda, untuk putra maupun putri. Untuk lebarnya, terdapat perbedaan, yaitu 5,18 meter untuk nomor tunggal baik putra maupun putri, dan 6,10 meter untuk ganda baik putra maupun putri, serta ganda campuran. Yang kedua, net. Ukuran untuk tinggi net bulu tangkis yang digunakan untuk semua nomor adalah 1,55 meter. Tinggi net di bagian tengah 152 cm dan tinggi net di dekat tiang net adalah 1,55 meter. Yang ketiga, kok. Berat kok adalah 4,73 gram sampai 5,50 gram. Jumlah bulu yang digunakan dan ditancapkan pada gabus kok adalah 14 sampai 16 helai. Tinggi bulu dari permukaan gabus adalah 64 sampai 74 mm. Diameter gabus untuk menancapkan bulu adalah 25 sampai 28 mm. Yang keempat, raket. Berat raket kurang dari 150 gram. Panjang raket 66 sampai 68 cm. Lebar raket 19 sampai 22 cm. Panjang area untuk senar 24 sampai 28 cm. Dan lebar untuk senar 19 sampai 22 cm. Yang kedua, jumlah pemain bulu tangkis. Tunggal.
dimainkan oleh dua orang, 1 lawan 1, yang dapat dimainkan putra maupun putri. Yang kedua, ganda, dimainkan secara berpasangan, baik putra maupun putri. Yang ketiga, ganda campuran, dimainkan oleh satu tim secara berpasangan, yang diisi oleh 1 putra dan 1 putri. Penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang keempat, perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau use, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Yang kelima, pelanggaran dalam permainan bulu tangkis. 1. Kok menyangkut di net. 2. Raket menyentuh net saat memukul kok. 3. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. 4. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. 5. Saat mengambil servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. 6. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. 7. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. 8. Kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. 9. Pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. 10. Pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Teknik-teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Sama sehalnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. 1. Cara memegang raket. Walau terlihat sepele, pemain harus bisa memegang raket dengan benar. Tujuannya agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang lebih kuat dan menghasilkan pukulan yang lebih sempurna. Teknik memegang raket terbagi menjadi 2. Yang pertama, teknik forehand. Teknik ini sama halnya ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang kedua, teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. 2. Posisi badan atau sikap berdiri, stance. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini, pemain tidak hanya berdiri tetapi juga dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. Badan bertumpu pada kedua kaki. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. 3. Kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau footwork punya peranan yang sangat penting. Di dalam permainan ini, kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga menjadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. 4. Servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai sebuah permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu 1. Forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di depan area tim lawan. 2. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan, sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. 3. Backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. 5. Cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Ada 5 macam teknik cara memukul yang perlu diketahui, yaitu pukulan lob, drop shot, drive, netting, dan smash. A. Pukulan lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka menjadi cepat lelah. B. Pukulan drop shot. Pukulan drop shot bertujuan mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa terjatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura hendak smash sehingga tim lawan bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulannya yang dilakukan ternyata adalah drop shot, dan kok justru jatuh di dekat net. C. Drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. D. Netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya.
Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Smash. Smash adalah jenis pukulan bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya, agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah, peraturan, serta teknik dalam bermain bulu tangkis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.